Bahkan para ulama mengatakan, kalau seandainya orang-orang yang berada di kubur saat ini kita mengetahui keadaan mereka, mengetahui keinginan mereka, sungguh mereka menginginkan untuk berada di bulan Ramadan walau satu hari. Kenapa? Melihat dalil-dalil yang ada. Ketika mereka disebutkan dalam surat As-Sajdah, mereka menginginkan untuk dikembalikan kepada dunia. Karena apa? Hanya untuk melakukan amal soleh, atau hanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kalau seandainya mereka menginginkan, kita tahu apa yang mereka inginkan, sungguh mereka menginginkan untuk berada di Ramadan. Mengingat apa, Pak? Banyaknya ampunan Allah, banyaknya rahmat Allah di situ, banyaknya keberkahan, dimudahkan semua urusan dari kebaikan-kebaikan. Dan ini perkara yang patut kita syukuri. Kalau kita mau jujur lagi, berapa orang yang Ramadan tahun kemarin bisa sama-sama puasa sama kita, tapi Ramadan hari ini mungkin dia sudah tidak ada. Maka ini, yakinlah bahwasanya ini adalah kesempatan dari Allah untuk kita. Hanya saja kitanya sadar atau tidak bahwasanya ini benar-benar suatu kesempatan yang mana kalau kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk memperbaiki amal, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka ini adalah kesempatan yang diamalkan oleh orang-orang yang akan beruntung di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para pengikutnya yang setia untuk mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang diberkahi ini, insyaallah Ana akan mengangkat sebuah tema yang penting sebagaimana yang sudah disampaikan, yaitu kiat-kiat untuk teguh di atas agama. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang penting, pembahasan yang hendaknya bagi seorang muslim kepada sebagian yang lain untuk saling mewasiatkan terhadap perkara tersebut, saling mewasiati untuk berusaha teguh dalam agama, berusaha istiqomah di dalamnya. Dan ini perkara yang penting, perkara yang wajib juga bagi setiap muslim kepada yang lainnya untuk saling menasihati agar bisa terus istiqomah di atas agamanya Allah. Kenapa demikian? Mengingat kita hidup di akhir zaman, hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan fitnah, syahwat yang merajalela, zaman yang penuh dengan fitnah syubhat yang menyambar-nyambar, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, innal qulub dha'ifah wasyubhah qattafah. Sesungguhnya hati-hati ini lemah, hati-hati yang dimiliki oleh manusia ini lemah, sedangkan syubhat yang ada itu menyambar-nyambar, tidak hentinya. Zaman yang banyak fitnah, dipenuhi dengan fitnah, ditambah dengan banyaknya ujian yang ditimpa oleh kaum muslimin, banyaknya malapetaka, musibah, maksiat yang dilakukan atau kemungkaran yang dilakukan secara terang-terangan. Kemudian banyaknya orang yang mulai berpaling dari agamanya Allah, berpaling, bahkan sebagian dari mereka, tidak sedikit dari mereka yang berpaling 180 derajat dari agamanya Allah. Maksudnya apa? Murtad dari Islam. Maka dari perkara-perkara ini yang telah saya sebutkan, perkara inilah yang menjadikan bahwasanya penting bagi kaum muslimin untuk saling
menasihati terhadap perkara istiqomah dalam agama. Bertahan dan berpegang teguh dalam agama sampai akhir hayat. Karena dengan modal Islam saja Bapak-bapak sekalian, itu akan menjamin kita selamat di dunia dan di akhiratnya Allah, dengan Islamnya saja. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, bahwasanya walaupun kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan untuk mengeluarkan dari neraka orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diimankan dengan hatinya, bukan hanya sekedar pelafazan, tapi diakui, diikrarkan dalam hatinya. Sekedar mengucapkan kalimat ini, meyakini makna-maknanya, menjalankan syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah keluarkan dia dari nerakanya Allah. Ya, ini maknanya apa? Dia akan masuk surga selama-lamanya insyaallah. Walaupun harus dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Ini modal Islam saja Bapak-bapak sekalian. Maka berpegang teguh dalam Islam, berusaha untuk istiqomah dalam agama ini perkara yang penting. Bertahan di atas beratnya ujian, beratnya fitnah, untuk bisa istiqomah dalam agama adalah perkara yang harus kita jalani. Dan pembahasan ini, pembahasan mengenai ats-tsabat fid din, untuk berpegang teguh atau kokoh dalam agama, ana bagi menjadi 3 pembahasan. Pembahasan pertama adalah mengenai pengertian dari ats-tsabat itu sendiri. Bagaimana kokoh dalam agama? Bagaimana berpegang teguh atau berusaha untuk berteguh dalam agama atau istiqomah dalam agama? Pembahasan pertama. Pembahasan kedua, contoh-contoh atau bagaimana gambaran-gambaran dari para ulama-ulama terdahulu, para anbiya, bagaimana gambaran-gambaran mengenai kekokohan mereka dalam mempertahankan agama mereka sampai mereka mati. Pembahasan yang ketiga, yang terakhir adalah pembahasan mengenai kiat-kiat apa yang akan perlu kita usahakan untuk bisa istiqomah dalam agama. Nah, masuk kepada pembahasan yang pertama mengenai pengertian ats-tsabat dalam bahasa Arabnya, yaitu bermakna teguh atau kokoh terhadap sesuatu. Itu namanya ats-tsabat. Yang diinginkan dalam pembahasan ini adalah al-istiqamatu 'alal huda wa tamassuk bit taqwa, yakni istiqomah untuk tetap berada dalam rel hidayah dari Allah, untuk tetap berada dalam jalur syariat Islam. Ini namanya istiqomah. Wa tamassuk bit taqwa, dan berpegang teguh terhadap ketakwaan kepada Allah. Takwa itu apa, Pak? Menjalankan segala yang Allah perintahkan dan menjauhkan larangan-larangan yang Allah larang. Mudah bukan? Takwa itu cuma ini aja. Menjalankan sebagaimana yang ma'ruf dalam perkataan seorang salaf, bahwasanya takwa adalah menjalankan perkara yang Allah perintahkan, bersama dengan itu apa yang Nabi SAW perintahkan juga, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu saja. Dan termasuk sabat dalam agama, berpegang teguh dalam kokoh dalam agama adalah menjalankan ketakwaan, berusaha untuk tetap dalam ketakwaan sampai mati. Dan maksud diantaranya juga kokoh di atas agama adalah menahan diri dan berusaha memegang kekang diri kita untuk tetap berada dalam jalan orang-orang yang selamat, untuk tetap berada di dalam jalan orang-orang yang telah mendahului kita, yang telah sukses dalam melalui istiqomahannya dalam kehidupan di dunia, dan dengan tidak menoleh terhadap hawa nafsu, perkara-perkara yang diinginkan oleh hawa nafsu kita dan syaitan. Itu termasuk apa? Termasuk berusaha untuk kokoh dalam agama.
Dalam pembahasan ini, yang diinginkan dalam ats-tsabat bisa tertuju kepada satu dari dua perkara. Yang pertama, istiqomah dan teguh di atas Islam. Jadi dengan cakupan yang lebih umum. Kalau misalkan kita katakan istiqomah lah, maksudnya bisa bermakna istiqomah ini dalam keislaman kita. Tetaplah kita berusaha untuk menjadi orang Islam. Dan cakupan yang lebih umum. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, firmankan dalam Quran surat Ali Imran. Ayat yang hampir setiap Jumat dibaca oleh khatib-khatib kita. Ayat yang setiap Jumat sering diwasiatkan oleh khatib-khatib kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Terakhirnya syahidnya, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Tafsirul Karim Ar-Rahman menyebutkan dalam berkaitan dengan ayat ini, menyebut tafsirnya, beliau mengatakan bahwasanya ayat ini menunjukkan wajibnya bagi seorang muslim untuk bertakwa, dan ini adalah perintah Allah. Perintah Allah kepada setiap kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah dan istimrar terhadap ketakwaan. Maksudnya apa? Berusaha tetap dalam ketakwaan Allah, tetap dalam poros syariat Islam. Sampai kapan? Sampai dijumpai ajalnya. Itu tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita berusaha untuk menjalankan ketakwaan sampai kita meninggal. Itu maksud daripada pada ayat ini. Kemudian hal ini juga termasuk wasiat para anbiya kepada anak-anaknya, wasiat para anbiya kepada kaumnya, umatnya, agar jangan sampai mereka mati kecuali dalam keadaan muslim. Dimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah, sebagaimana perkataan Nabi Yakub kepada anaknya, "Ya bani, ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama Islam pada diri-diri kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Subhanallah. Ayat yang luar biasa ketika Nabi Yakub mengatakan, sesungguhnya Allah telah memilihkan Islam untuk diri-diri kalian. Kalau kita mau jujur bapak-bapak sekalian, Islam yang kita dapatkan sekarang, yang Allah berikan kepada kita nih, apakah kita pernah menginginkannya sebelumnya? Iya. Allah Subhanahu wa taala maka bisa dibilang bahwasanya perkara ini adalah anugerah yang luar biasa. Kalau kita mau jujur, Islam yang Allah berikan kepada kita anugerah yang luar biasa, yang Allah lebihkan kita dari hamba-hambanya yang lain. Bisa kita bayangkan Pak, dari seluruh penghuni bumi yang ada dunia ini, ada orang kafir. Kebanyakan orang kafir, orang muslim. Dan di antaranya Allah pilih kita dari mereka sebagai orang muslim saja. Itu subhanallah, nikmat yang luar biasa, yang harus kita hadirkan dalam hati kita, bahwasanya memang benar-benar ini adalah nikmat yang agung yang harus Anda pertahankan. Kenapa? Karena dengan modal keislaman mampu menyelamatkan kita dari nerakanya Allah. Dan dengan modal ini akan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam saja ini modal utama. Makanya inilah wasiat para anbiya. Demikian pula yang diinginkan Nabi SAW kepada pamannya Abu Talib. Ketika menghadiri wafatnya, apa yang Rasulullah SAW sabda yang inginkan apa? Ya
Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Udah, ucapkan saja. Subhanallah. Rasul menginginkan kepada pamannya untuk mendapatkan Islam. Karena apa? Dengan Islam saja ia pasti akan selamat. Kalimat supaya ketika engkau mengucapkannya, dengannya aku akan berhujah di hadapan Allah bahwasanya engkau termasuk orang-orang Islam. Namun terjadilah apa yang terjadi dari penolakan dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahmatin dan dimuliakan oleh Allah. Ini pembahasan tentang sabat untuk bisa kokoh di atas keislaman kita. Makna yang kedua yang diinginkan dari makna untuk bisa kokoh di atas agama atau teguh di atas agama ada dengan cangkupan yang lebih khusus lagi. Maksudnya ats-tsabatu ala iltizam bidinillah. Istiqomah menjalankan syariat Islam secara utuhnya. Kalau tadi istiqomah untuk bisa berada dalam Islam, ini istiqomah untuk bisa menjalankan syariat-syariat Islam secara utuhnya. Dan ini perlu keistiqomahan juga. Istiqomah untuk bisa sholat 5 waktu di masjid, perlu perjuangan. Istiqomah untuk menjalankan puasa Ramadan, kewajiban bagi seorang muslim, perlu apa? Perlu perjuangan, perlu istiqomah. Karena kalau kita, bisa saja salah satu di antara kita misalkan diam-diam merasa tidak ada yang mengawasi, dia makan di tengah-tengah di siang bolong di bulan puasa, bisa saja. Namun tidak dia lakukan. Kenapa? Dia meyakini bahwasanya ini adalah perintah Allah. Ana menjalankan ini semata-mata karena Allah, ada keikhlasan di situ di amalannya. Maka ini perkara yang perlu diperjuangkan, perkara yang perlu diistiqomahkan. Sampai kapan? Sampai mati. Apa gitu? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullah. Bahwasanya Rasulullah SAW sabda, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb fasallallahu ta'ala ayyujaddidul iman fi qulubikum. Sesungguhnya iman yang ada, keimanan yang ada dalam diri kita, keimanan yang ada dalam hati-hati kalian, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya keimanan yang ada dalam dada-dada kalian itu akan menjadi usang sebagaimana usangnya pakaian yang telah lama dipakai. Maka mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperbarui keimanan kalian. Maksudnya apa? Meminta kepada Allah bahwasanya supaya Allah istiqomahkan dalam agama. Supaya Allah Subhanahu wa taala tambah keimanan kita kepada Allah agar bisa terus istimror dalam menjalankan syariat-syariat Islam. Dan Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, Nabi SAW pun menggambarkan bahwasanya istiqomah dalam agama itu bukan perkara yang mudah, Pak. Bisa istimror dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, memang bukan perkara yang mudah. Menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari bukan perkara yang mudah, memang susah. Rasulullah SAW pun menggambarkan dalam hadis yang masyhur, hadis yang sahih. Rasulullah SAW sabda, as-sabiru fihim ala dinihi kalqabidi ala jamar. Orang yang bersabar terhadap agamanya, menjalankan seluruh syariat-syariat Islam, menjalankan sunnah-sunnah nabinya nih di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, malapetaka dan lain sebagainya. Keadaan dia itu seperti orang yang sedang menggenggam bara api dalam tangannya. Bagaimana sulitnya, Pak? Dia harus menggenggam bara api tersebut bersama dengan rasa sakitnya. Maka beginilah gambaran orang-orang yang berusaha untuk istiqomah. Dia berat, namun dia harus. Dan ini adalah PR kita bersama. Jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Masuk kepada pembahasan kedua. Di antara contoh keteguhan dalam agama, keistiqomahan yang telah dilalui oleh orang-orang sedatang sebelum kita, para salafun as-salih. Sebagaimana keistiqomahan yang telah dilalui oleh para anbiya, para rusul, sampai para
kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana ujian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasakan untuk bisa menyebarkan agamanya Allah, untuk bisa kokoh di atas agamanya Allah, untuk diri Rasul pribadi dan dari umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berusaha untuk bisa istiqomah mendakwahkan agama ini walaupun beratnya ujian, beratnya fitnah, ujian yang dirasakan dari orang-orang kerabatnya sendiri. Bagaimana pahitnya ujian yang ditimpakan oleh kaumnya sendiri, kabilahnya sendiri. Namun Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang terbaik untuk umat di akhir zaman ini. Bagaimana Rasul bisa istiqomah di atasnya, bisa bertahan, tetap bertahan di atasnya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dari sahabat Khabbab, bahwasanya dia mengatakan suatu ketika aku mendatangi Nabi SAW, sedangkan Nabi SAW berada sedang berbaring di bawah naungan Ka'bah dengan berbantalkan salah satu pakaiannya. Kemudian aku mengatakan kepada Nabi SAW, ala da'aut Allah. Ya Rasulullah, hendaknya atau kiranya engkau mau berdoa kepada Allah. Mengingat apa? Mengingat waqad laqina minal musyrikin syiddah. Sungguh kita telah merasakan betapa penekanan, dahsyatnya penekanan yang diberikan oleh kaum-kaum musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya yang kala itu masih sedikit di fase Mekah. Maka Khabbab meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tidaklah engkau berdoa kepada Allah supaya Allah meringankan keadaan kita atau Allah memberikan keadaan yang lain. Maka mendengar hal ini Rasulullah SAW duduk dari pembaringannya. Kemudian wajah beliau memerah seraya bersabda, laqad kana man qablakum la yumshatu bi amsyatil hadid maduna idamihi wa lahmin aw asab ma yasrifuhu dzalika an dinihi. Sesungguhnya ada dari kaum-kaum terdahulu yang mana mereka disisir dengan sisir dari besi yang memisahkan antara daging dengan tulang mereka, yang memisahkan antara kulit dengan daging mereka. Namun perkara tersebut tidak memalingkan dia dari agamanya Allah. Perkara tersebut masih mengokohkan dia di atas agamanya Allah, tidak memalingkannya dari agama Allah. Rasulullah SAW sabda, dan ada juga orang-orang dari kaum-kaum terdahulu yang mana mereka ditaruh di atas kepala mereka gergaji, kemudian gergaji dari atas sampai bawahnya sehingga terbelah menjadi dua bagian. Namun perkara tersebut tidak memalingkan dia dari agama Allah. Maksudnya apa? Tetap istiqomah, tetap teguh di atas agama. Subhanallah. Jamaah sekalian, perintah untuk istiqomah adalah perintah yang sama. Perintah yang Allah perintahkan untuk kepada orang-orang terdahulu, baik orang-orang yang datang sekarang, dan termasuk untuk kita. Namun bagaimana Pak gambaran yang dihadapi oleh orang-orang sebelum kita, para anbiya, digergaji di atas kepalanya sehingga terbagilah menjadi dua bagian untuk meninggalkan agama Islam. Namun mereka tetap istiqomah di atasnya, lebih memilih mati dalam Islam daripada berpaling darinya. Kalau kita mau lihat kepada diri kita, bandingkan dengan diri kita, apakah kurang lebih ada mendekati ataukah sama ataukah mendekati dengan ujian yang mereka timba, Pak? Bisa dibilang jauh. Namun istiqomah dalam agama tetap perintah yang sama. Kita tetap diperintahkan untuk bisa istiqomah. Mungkin sebagian dari kita diberikan ujian tertentu dari ujian duniawi, dari yang lain sebagainya, kematian, takut, rasa kekurangan dalam harta dan sebagainya. Namun tetap ini semua jangan sampai memalingkan kita dari agamanya Allah. Jangan sampai menjadikan kita yang tadinya istiqomah salat 5 waktu akhirnya sudah berkurang, 2 salat sudah berkurang. Jadi istiqomah salat di masjid sudah berkurang. Ini tidak seperti demikian. Maka istiqomah adalah perkara yang penting, perkara yang wajib bagi kita untuk saling menasihati di antara kita. Sebuah kisah yang luar biasa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Isabah, yang beliau sandarkan sanadnya kepada
Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah juga disebutkan oleh kisah yang sama disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir dalam tarikhnya, dan sejarah pun telah menulis daripada kisah tersebut, dan memang kisah yang sangat pantas untuk ditulis dengan tinta emas. Bagaimana keteguhan, menggambarkan keteguhan para sahabat Nabi SAW untuk mempertahankan agama mereka. Dalam pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, Umar radhiyallahu taala anhu mengirim sejumlah pasukan untuk memerangi bangsa Romawi, Rum. Maka di antara jamaah atau di antara pasukan tersebut ada seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Hudzafah ibnu Qais As-Sahmi, dan kisah ini kisah yang disandarkan kepada kisahnya Abdullah bin Hudzafah. Maka qadarullahu ma syafa'al, kaum muslimin berhasil ditawan oleh bangsa Romawi. Mereka mengalami kekalahan dan kaum muslimin yang tersisa dari pasukan tersebut ditawan, dan di antara mereka ada Abdullah bin Hudzafah. Maka ketika dibawa tawanan ini ke hadapan raja dari bangsa Romawi, raja Romawi, dikatakan sesungguhnya mereka ini adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Maka raja Romawi ini mengatakan kepada Abdullah bin Hudzafah, maukah engkau berserikat kepadaku dalam kerajaanku, dan aku akan memberikan sebagian dari kerajaanku dengan syarat engkau mau masuk ke dalam agama Nasrani, yang meninggalkan Islam. Jawaban yang luar biasa yang diutarakan oleh sahabat Abdullah bin Hudzafah. Beliau mengatakan apa? Subhanallah, kalau seandainya engkau memberikan seluruh kerajaan yang kau miliki, juga ditambah engkau berikan kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Arab saat ini agar aku berpaling dari agama Muhammad walau sekejap mata, tidak akan pernah aku lakukan. Subhanallah, tsabat, kokoh dia dalam atas agama, teguh di atasnya. Maka mendengar hal ini Raja Romawi mengatakan, idzan aqtuluk, kalau begitu aku akan membunuhmu. Abdullah bin Hudzafah mengatakan, anta wadak, kalau begitu lakukan saja. Maka diberikan ujian yang kedua. Sang raja ini meminta supaya Abdullah disalib di tangan dan kakinya, kemudian dipanah sampai dipanah tangan dan kakinya atau dekat dengan tangan dan kakinya, kemudian ditawarkan agar masuk ke dalam agama Nasrani, namun dia tetap enggan. Tayyib, katanya, turunkan dia. Diberikan ujian yang terakhir. Setelah diturunkan dari penyalibannya, maka dia dihadapkan dengan sebuah tungku yang besar, tungku yang dipanaskan di dalamnya air yang mendidih. Kemudian Raja Romawi ini mendatangkan 2 orang dari tawanan kaum muslimin, kemudian melempar salah satu dari 2 orang tersebut ke dalam tungku tersebut, sehingga disebutkan dalam riwayat tulang belulangnya naik ke atas permukaan air. Sampai pada giliran Abdullah bin Hudzafah tetap ditawarkan, maukah engkau masuk ke dalam Nasrani? Namun dia tetap enggan. Fa'aba, dia tetap enggan. Akhirnya kata raja, masukkan dia. Ketika sudah dekat dalam tungku tersebut, Abdullah ibnu Hudzafah menangis. Suatu ketika pada saat itu dia menangis. Maka ketika disampaikan kepada raja bahwasanya dia mulai menangis, sang raja mengatakan barangkali dia mulai berputus asa. Akhirnya raja tetap menawarkan hal yang sama, maukah engkau masuk ke dalam agama Nasrani? Dan nyatanya Abdullah bin Hudzafah tetap untuk enggan masuk ke dalam agama Nasrani. Kemudian raja bingung, kemudian apa yang membuatmu menangis kalau begitu? Maka Abdullah bin Hudzafah mengatakan, aku menangis menyesali kenapa aku hanya memiliki 1 nyawa, yang mana ketika aku dijatuhkan ke dalam tungku tersebut, kemudian nyawa itu hilang. Sedangkan aku menginginkan agar aku memiliki nyawa sejumlah bulu yang ada dalam tubuhku, kemudian semuanya aku lemparkan agar di jalan Allah, di tungku tersebut, agar mati dalam keadaan Islam.
Subhanallah, mendengar pernyataan yang luar biasa, bagaimana keteguhan sahabat yang dididik langsung di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarbiyah nabawiyah. Maka mendengar pernyataan ini ia mengatakan, merasa takjub, fa'ajab, luar biasa. Kemudian sang raja mengatakan, kalau begitu maukah engkau mencium kepalaku, maka aku akan membebaskanmu. Abdullah Hudzaifah mengatakan, anni wa an sa'iral muslimin, bebaskan aku dan bebaskan seluruh kaum muslimin. Maka raja pun mengatakan, anka wa an sa'iral muslimin, untukmu, pembebasan ini untukmu dan untuk seluruh kaum muslimin. Maka disebutkan dalam riwayat, dengan satu ciuman yang dicium oleh Abdullah bin Hudzaifah, kepala raja tersebut membebaskan sekitar 80 kaum muslimin. Maka jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini adalah bentuk keteguhan dalam agama. Bagaimana mereka dihadapkan dengan kematian di depan mata mereka, agar untuk berpaling dari agama Allah, mereka enggan. Dalam kisah yang masyhur juga disebutkan dalam kitab Hayatus Salaf Bainal Qawli wal Amal, bagaimana pengorbanan para ulama-ulama kita terdahulu untuk bisa istiqomah dalam agama. Di antaranya adalah sosok yang teguh, sebagai yang mana ulama mengatakan al-jibal, kokoh bagaikan gunung, yaitu siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditimpa masa fitnah khuluqul Quran. Di zaman beliau, pemerintah itu membuat statement bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, dan mengharuskan ulama pada zamannya untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, padahal Al-Quran itu bukan makhluk. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Al-Quran adalah kalam Allah, dan Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalam Allah, dia bukan makhluk. Namun pemahaman yang salah, pemahaman yang dianut oleh kaum Mu'tazilah pada zamannya, mewajibkan pada ulama pada zaman tersebut untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Sebagian ulama ada yang mengatakannya, berusaha lari dari permasalahan, mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk walaupun hatinya tidak menginginkannya, namun dia karena darurah. Sebagian ulama ada yang berhilah, ada yang mengatakan hilah ketika diminta untuk katakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ada sebagian ulama mengatakan Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran dan As-Suhuf, haula'il khamsah makhluk. 5 ini adalah makhluk. Yang diinginkan dalam hatinya jari yang 5 jari ini adalah makhluk, itu betul. Namun dalam hatinya dia meyakini bahwasanya seluruh daripada kitab-kitab yang diturunkan ini semuanya adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Ini namanya berhilah, melakukan sesuatu perkara yang berbeda dengan pelafatannya dari maksudnya. Namun beda dengan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad ketika diminta untuk mengatakan, katakanlah bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, dia mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah dan Quran itu bukan makhluk. Subhanallah, karena penolakan dan ketekokohan Imam Ahmad, maka beliau diuji dengan sebuah ujian, sebagaimana disebutkan dalam kitab Hayatus Salaf, sebutkan yang disampaikan kepada seorang rawi mengatakan bahwasanya suatu ketika aku mendengar terjadinya huru-hara di zaman Imam Ahmad, terjadinya huru-hara. Kemudian dia mengatakan, ada apa ini? Perkara apa ini? Perkara yang luar biasa. Kemudian mereka mengatakan, orang-orang tersebut mengatakan, sesungguhnya Imam Ahmad telah ditimpa ujian. Akhirnya Imam Ahmad ditangkap oleh pemerintah, kemudian dicambuk agar mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Pada cambukan yang pertama, beliau mengatakan Bismillah. Dicambuk yang kedua kalinya,
mengatakan la haula wala quwata illa billah. Dicambuk yang ketiga kalinya, Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Subhanallah. Cambuk yang keempat kalinya, beliau membaca ayat qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah sesungguhnya tidak ada satupun yang menimpa kita dari sebuah musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menulisnya dan menetapkannya pada diri kita. Sehingga disebutkan dalam riwayat beliau dicambuk sejumlah 29 cambukan. Namun hal tersebut tidak menggetarkan beliau untuk berpaling dari pemahaman yang keliru. Subhanallah. Ini jamaah sekalian, pentingnya bagi kita untuk melihat bagaimana keadaan para ulama-ulama terdahulu mempertahankan pemahaman mereka yang benar di atas Islam, agar tidak berpaling sedikit pun dari ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang sahih, agar tidak berpaling dari agama walaupun sebentar saja, karena mereka adalah orang-orang yang memahami syariat Islam dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, berkenaan dengan kisah-kisah atau contoh-contoh bagaimana ulama-ulama terdahulu bisa kokoh dalam agama, banyak dibawakan dalam kitab-kitab mereka. Dalam pembahasan Ats-Tsabat ini, mereka bawakan kisah bahwasanya ternyata benar ada di antara orang-orang ini atau di antara manusia yang berpaling dari agama Allah. Mereka menyebutkan di antara kisah-kisahnya, kisah-kisah orang yang berpaling dari pemahaman yang benar, dari pemahaman yang sahih, pemahaman yang sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Atau enggak sedikit dari mereka yang berpaling dari Islam. Disebabkan apa? Disebabkan perkara dunia yang remeh-temeh. Atau disebabkan dengan fitnah syahwat. Disebabkan dengan syubhat, pemahaman yang rancu dari agama. Akhirnya memalingkan mereka dari Islam. Disebutkan dalam sebuah kisah yang ma'ruf, seorang tabi'in, bisa kita bilang tabi'in atau tabi'in, Imran ibn Hittan. Kisah yang ma'ruf, bahwasanya beliau min a'yanil ulama. Beliau adalah ulama yang terkemuka di zamannya, menjadi rujukan orang yang wara', orang yang menjaga perkara-perkara yang haram, bahkan perkara yang makruh pun dia jauhi. Untuk apa? Saking takutnya kepada Allah. Seorang ulama disebutkan Imran bin Hittan. Namun suatu ketika dia terpincut atau tergoda dengan salah seorang putri dari pamannya, yang mana pamannya ini memiliki pemahaman khawarij, orang-orang yang berusaha keluar dari pemerintah, tidak taat kepada pemerintah, bahkan memerangi pemerintah. Yang pada saat itu mereka memerangi Utsman dan juga memerangi Ali radhiyallahu taala anhum. Maka ketika dikatakan kepada ulama ini, Imran bin Hittan, dia mengatakan sesungguhnya aku akan menikahi anak pamanku. Maka ada yang mengingatkan, innaha kharijiyah, sesungguhnya dia adalah orang khawarij, memiliki pemahaman yang keliru, memerangi pemerintah dan lain sebagainya. Maka dia berdalih apa? Imran bin Hittan ini berdalih, aku akan menyelamatkannya. Maknanya aku akan mengembalikan dia kepada pemahaman Ahlussunnah, gitu. Namun yang terjadi adalah kebaikannya, Pak. Yang terjadi adalah wanita ini menjadikan Imran bin Hittan sebagai orang khawarij, menghasut Imran bin Hittan menjadi bahkan gembong-gembongnya khawarij pada zamannya. Sehingga wa'iyadzubillah, ia memuji orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Siapa? Abdurrahman bin Miljam, seorang khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat khulafa Rasyidin alal itlaq, orang
yang Rasulullah SAW dekat dengan Rasulullah, yang Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya aku bagian dari Ali dan Ali adalah bagian dariku. Imran bin Hitan memuji pembunuhnya. Beliau mengatakan dalam bait syairnya yang ma'ruf, beliau mengatakan bahwasanya hari ini, atau maknanya, dalam maknanya, aku memuji wa ya darbata min taqiyyin ma arada biha illa liyablugha dzil arsy ridwana. Wahai tebasan atau sayatan yang telah dilayangkan oleh seseorang, tidaklah ia menginginkan pada tebasan tersebut kecuali keridhaan dari Allah. Hinan adzkuruhu awfal bariyati mizana. Maka pada saat ini aku menganggap orang tersebut, kata Imran bin Hitan, tatkala aku mengingatnya, dia adalah sebaik-baik orang yang, atau setinggi-tinggi kedudukannya di sisi Allah. Memuji orang pembunuh Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah. Bagaimana bisa? Nah, ini adalah gambaran bagaimana fitnah dari syahwat dan syubhat itu bukan fitnah yang remeh-temeh, Pak. Seorang ulama terkemuka pada zamannya, orang yang wara', bisa tergelincir. Juga disebutkan dalam kitab yang sama, kitab Hayat Salaf Bainal Qawli wal Amal, sebuah kisah yang pernah disandarkan pada zaman dahulu bahwasanya suatu ketika kaum muslimin sedang mengadakan peperangan, sebuah peperangan. Seorang rawi ini mengatakan bahwasanya suatu ketika kita sedang menuju ke medan perang. Nah, di tengah-tengah perjalanan atau sebelum itu, di antara kita, di antara pasukan, ada seorang pemuda yang subhanallah, rawi ini mengatakan tidak pernah kami melihat orang sesoleh dia. Subhanallah, rawi ini mengatakan gak pernah kami lihat orang sesoleh dia, masih muda, hafalannya yang paling baik di antara kita, hafalan Qur'annya, bacaannya yang paling baik di antara kita, qurra, menjaga salat malamnya yang paling baik, yang paling kuat di antara kita, puasa di siang harinya, subhanallah. Sampai rawi ini mengatakan gak pernah kita melihat orang yang lebih soleh di antara kita melainkan dia ini. Suatu ketika kita melalui salah satu benteng dari benteng-benteng orang Nasrani. Maka aku memperhatikan pemuda ini berjalan menuju arah benteng. Maka aku mengira bahwasanya barangkali dia ingin membuang hajat atau lain sebagainya, gitu ya. Maka kemudian ternyata pemuda tersebut melirik kepada seorang wanita Nasrani yang berada di atas benteng dan terkesima dengannya, tergoda dengannya. Akhirnya seorang pemuda ini berkata kepada wanita tersebut, "Kaifa sabilu ilaiki?" Bagaimana jalan agar aku bisa sampai kepadamu? Dengan mudahnya wanita itu mengatakan, "Engkau masuk ke dalam Nasrani, murtad dari agamamu, kami akan bukakan pintu untukmu dan aku milikmu." Begitu kata sang wanita tersebut. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dia murtad dari agamanya, pada waktu yang sama dia murtad dari agamanya. Akhirnya dia menikah dengan seorang Nasrani tersebut. Melihat hal ini, orang-orang kaum muslimin guncang, kaget, dan mereka ditimpa dengan gundah gulana yang luar biasa. Mengingat apa? Mengingat kesolehan pemuda ini. Tidak ada satupun dari kita melainkan menganggap pemuda ini seperti anaknya sendiri. Begitu dikatakan oleh rawi tersebut. Akhirnya ala kulli hal mereka melanjutkan perjalanan untuk sampai di medan perang. Rawi ini mengatakan, suatu ketika kami melalui jalan yang sama. Mereka pasukan pada setelah berlangsung beberapa waktu, mereka melalui jalan yang sama. Kemudian mereka mendapati pemuda ini di atas benteng tersebut. Kemudian kami berkata, "Ya fata, wahai pemuda, apa yang telah dilakukan oleh hafalan-hafalan Qur'anmu? Apa yang telah dilakukan oleh bacaan-bacaan Qur'anmu, salat malammu, puasamu di siang hari? Apa yang telah dilakukan oleh amalan-amalan ini?"
Mendengar hal ini, apa jawaban pemuda tersebut? Ketahuilah bahwasanya aku telah melupakan seluruh Al-Quran dan tidak ada yang aku ingat kecuali 2 ayat saja. Ayat pada permulaan surat Al-Hijr, "Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun." Biarkanlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, biarkanlah mereka bersenang-senang dalam kehidupan dunia dan berusaha untuk menikmati seluruh kenikmatan dunia. Darhum ya'kulu, mereka makan, wa yatamatta'u wa yulhihimul amal, dan mereka merasa tidak peduli dengan angan-angan, memanjangkan angan-angan mereka. Fasawfa ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka akan mengetahui bahwasanya mana kebenaran yang akan terjadi di akhiratnya Allah. Kemudian di antara kisah-kisah yang pernah terjadi dari bentuk pemalingan daripada agamanya Allah, kisah yang sering disinggung oleh para ulama-ulama pada zaman ini, kisah yang terjadi belum lama dari zaman kita, terjadi pada ulama Najd, ulama di daerah Saudi. Kalau yang pernah dengar, namanya adalah Syekh Abdullah Al-Qasimi. Syekh Abdullah Al-Qasimi. Beliau adalah ulama terkemuka, ulama yang luar biasa cerdas, ajib, bahkan termasuk ulama yang mendapatkan banyak pujian dari masyaikh yang ada di Saudi Arabia di zamannya. Bahkan dikatakan bahwasanya beliau menulis beberapa kitab, membuat kitab bantahan-bantahan untuk orang-orang para penyembah berhala, memberikan bantahan-bantahan, mengarang kitab untuk membantah orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan dengan hujah-hujah yang kuat, dalil-dalil yang kuat, sehingga ulama memuji beliau dengan apa? Beliau seperti Syekhul Islam hadzal asr. Beliau seperti Syekhul Islam zaman ini, dengan kuatnya hujahnya, kuatnya dari segi bahasa, pemahaman dalil Al-Quran dan hadis. Subhanallah. Sehingga pujian-pujian yang sampai kepada beliau, sampai beliau dipuji dengan bait-bait syair, namanya dilantunkan di Masjidil Haram oleh Imam Masjidil Haram. Masya Allah. Namun dikarenakan beberapa sebab yang disebutkan oleh para alim ulama yang terjadi kepada beliau ini, beliau qadarullah di akhir hayatnya berbalik 180 derajat dari keadaan sebelumnya. Disebutkan dalam riwayat yang menjelaskan dengan biografi beliau bahwasanya di akhir hayatnya muridnya itu mendatangi beliau, sedangkan beliau berada di salah satu negara dari negara-negara kafir. Sedangkan beliau ketika didatangi, di sekeliling beliau itu ada kumpulan, mohon maaf, wanita-wanita malam, orang-orang kafir di sekeliling beliau. Namun terucap dari lisan beliau apa? Kalimat yang membuat sebenarnya kalimat yang kufur, Pak. Kita pun mendengarnya sebenarnya merinding, seakan-akan menentang syariat Allah. Ketika beliau mengatakan, bagaimana bisa wajah-wajah cantik ini, beliau menunjuk kepada orang-orang kafir, bagaimana bisa wajah-wajah cantik ini Allah masukkan ke dalam neraka, sedangkan Allah memasukkan wanita-wanita tua yang sedang tawaf di Baitul Haram ke dalam surga. Bagaimana bisa ini perkara ini? Beliau seakan-akan ragu dengan kebenaran Islam, ragu dengan kekafiran orang kafir yang jelas kekafirannya. Ini perkara yang bisa jadi mengeluarkan kita dari daerah keislaman, Pak. Perkara yang bahaya. Maka inilah akhir daripada hayat beliau. Wa iyadzubillah. Walaupun para ulama menyebutkan di antara banyak sebab yang menjadikan beliau berpaling dari agama Islam, menjadikan beliau sebab beliau murtad, di antaranya adalah ujub, terlalu berbangga diri dan lain sebagainya. Namun
Demikianlah yang terjadi dan itu waqi'. Dan itu pernah terjadi, Pak. Dan tidak sedikit orang yang berpaling dari agama Allah. Memang fitnah itu dahsyat. Fitnah itu berat. Syahwat, fitnah syubhat, atau ujian yang menimpa kita dari rasa takut, kekurangan, kematian, malapetaka, musibah dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang bisa menjadikan seseorang itu berpaling dari agama Allah. Namun istiqomah untuk teguh di atas agama adalah perkara yang harus kita usahakan. Masuk pada pembahasan yang terakhir adalah kiat-kiat atau apa yang harus kita usahakan agar kita bisa istiqomah di jalan Allah, agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Di antara kiat-kiat tersebut, yang pertama adalah doa. Doa ini sebaik-baik usaha yang kita lakukan untuk bisa istiqomah, Pak. Mengingat doa adalah salah satu perkara yang menjadikan kita dekat dengan Allah sebagai bentuk senjata bagi kaum muslimin. Ketika dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyebutkan di antara doa yang patut untuk kita hafal dan kita ucapkan untuk bisa istiqomah, Rasulullah SAW sabda, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Hadisnya hasan, Pak. Sebagian ulama menghasankannya, sebagian ulama mensahihkannya. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, aku meminta kepadamu keteguhan dalam agama, dalam perkara-perkaraku, dan ketetapan hati, tekad yang kuat untuk menjalankan petunjuk-petunjukmu. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Juga dalam hadis yang sahih, di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita untuk agar kita bisa istiqomah, doa yang masyhur Rasulullah SAW sabda, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, kokohkanlah, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri Nabi SAW. Ia ditanya, seorang sahabat bertanya kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, doa apakah yang sering diucapkan oleh Nabi SAW ketika engkau berada di sisinya? Maka Ummu Salamah berkata, Rasulullah SAW sering mengucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rasulullah sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bersama Rasulullah adalah apa? Orang yang terjamin surga, orang utusan Allah, orang yang telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, orang yang maksum dari dosa. Namun Rasulullah SAW tetap meminta kepada Allah keteguhan hati dalam agama, istiqomahan dalam agama. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sering membaca doa ini? Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Ummu Salamah, tidaklah ada seorang Bani Adam, keturunan Nabi Adam, melainkan hatinya itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah, yang mana Allah mampu untuk membolak-balikannya sekehendak Allah. Faman syaa'a aqama wa man syaa'a azagh. Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan istiqomahkan dia. Dan barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan sesatkan dia. Jadi kalau bisa dibilang, Pak, istiqomah yang kita lakukan Pak sampai pada detik ini, bisa kokoh kita menjalankan sunnah-sunnah Rasul, bisa kokoh kita istiqomah dalam menjalankan sholat 5 waktu, perkara-perkara wajib, puasa, lain sebagainya, zakat, lain sebagainya. Yakinlah itu semua hidayah mutlak daripada Allah, bukan terlahir pada diri kita. Sebagaimana yang Anda katakan, kalau kita mampu untuk melakukan hal ini, yakinlah itu pasti mutlak datang daripada Allah. Harus kita yakini, Pak. Dan kalaupun kita ingin, belum tentu kita bisa lakukan.
Karena berkaitan seluruhnya terhadap izin dan kehendak Allah. Bahkan Rasulullah SAW disebutkan dalam diantara doa istiftah yang diajarkan Nabi SAW, Nabi dalam hadis sahih riwayat Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW terkadang berdoa dalam istiftahnya di salat malam. Rasulullah SAW sabda berdoa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail, fatiras samawati wal ard, alimul ghaibi wa syahadah, ila akhirih, sampai akhirnya Rasulullah SAW bersabda, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznih, innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Al-Imam Nawawi rahimahullah membuat ta'liq, membuat catatan kepada kalimat yang terakhir. Maksud daripada doa Rasulullah SAW, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznih, maksudnya apa? Tsabbitni alaihi, ya Allah, kokohkanlah aku, istiqomahkanlah aku dalam agama walaupun terjadi perselisihan dalam kebenaran. Kokohkanlah, berikanlah aku petunjuk untuk bisa istiqomah dalam agama. Innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada siapapun yang kau kehendaki. Jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, maka pentingnya kita untuk berusaha menyelipkan minimal doa di antara doa-doa ini dalam doa-doa kita. Selipkan walaupun 1 kali dalam sehari, Pak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yakinilah bahwasanya kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai mati kita. Itu pun semuanya atas bantuan daripada Allah. Ya. Kemudian perkara yang kedua, di antara kiat yang mampu menjadikan kita bisa istiqomah dalam agama, membaca Al-Quran dengan tadabbur maknanya. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran ada kisah daripada kisah-kisah orang-orang yang teguh di atas agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah firmankan apa kepada Nabi Muhammad? Linutsabbita bihi fuadak, agar kami mengokohkan hati-hatimu. Bahwasanya ujian yang kau timpa wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya umat-umat terdahulu pun ditimpa demikian, nabi-nabi terdahulu pun ditimpa demikian. Akhirnya apa? Mengokohkan Nabi Muhammad SAW, menguatkan beliau bahwasanya ini adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah sukses, para anbiya yang datang telah dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Linutsabbita bihi fuadak. Karena dengan mentadabburi Al-Quran, di dalamnya ada penyebutan tentang orang-orang yang soleh, orang yang telah selamat, telah sukses dalam menjalankan ujian di dunia. Sebagaimana termasuk di antara perkataan sebagian ulama salaf, perkataan yang masyhur, kalau seandainya kalian ingin mencari seorang qudwah atau figur, maka carilah figur dari orang-orang yang telah meninggal. Atau jikalau kalian ingin mencari sebuah contoh, maka contohlah orang-orang yang telah meninggal. Kenapa? Alasannya karena mereka telah selamat dari fitnah. Mereka telah selamat dari ujian-ujian yang mereka ditimpa dengannya semasa hidup di dunia. Mereka orang selamat, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan iman, mati ke dalam keadaan sunnah, maka ikutilah mereka ini. Begitu. Dan janganlah kalian jadikan contoh orang-orang yang masih hidup. Ini perkataan ulama salaf, Pak. Dan janganlah kalian cari contoh orang yang masih hidup. Kenapa alasannya? Karena orang yang masih hidup belum tentu selamat dari fitnah, belum tentu selamat dari ujian. Masih banyak kemungkinan ya, bisa jadi begini, bisa jadi begitu. Namun kita kita berusaha untuk istiqomah, tetap berusaha untuk teguh di atas agamanya Allah, menjalankan syariat Allah dan lain sebagainya. Perkara yang terakhir, di antara perkara yang kiat-kiat yang membantu kita untuk bisa istiqomah dalam agama adalah al-iltizam atau iltizamu syariatil Islam wa adabihi dimanit thabat. Adalah berusaha untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan istiqomah di atasnya. Menjalankan semua aspek syariat Islam dari segala sisinya.
menjalankan seluruh perintah Allah, sunnah Rasulullah SAW, menjauhi larangan-larangannya. Dan pada perkara yang terakhir ini ada beberapa kaidah agar kita bisa istiqomah di atasnya. Ada beberapa cara agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan segala syariat Allah. Bisa nggak kita jalankan? Bisa. Ada caranya, ada kaidahnya. Kaidah yang pertama adalah berusaha untuk istimror, continue dalam sebuah amalan walaupun sedikit. Ini caranya. Di antara cara yang bisa menjadikan kita istiqomah dalam amalan-amalan soleh adalah continue terhadap sebuah amalan walaupun dilakukan sedikit. Dalam hadis yang sahih, dalam riwayat Muslim, hadis Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW sabda, "Inna ahabbal a'mali ilallah ma dawama 'alaihi sahibuhu wa in qalla." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun itu sedikit. Contohnya, Rasulullah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya Rasulullah tentunya memerintahkan kita untuk salat malam. Ya, ini sebagai sebuah contoh. Disebutkan sebagai berbagai macam keutamaannya, bahwasanya salat malam adalah sebaik-baik salat setelah salat fardu. Ya. Bahwasanya salat akhir malam ini adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Nah, mungkin sebagian dari kita ketika mendengar daripada keutamaan-keutamaannya, mendengar fadilah-fadilahnya salat malam, Masya Allah, timbul apa? Rasa semangat. Ada giorah nih dalam diri kita, semangat. Akhirnya ana akan salat malam, setiap malam 11 rakaat. Ana panjangkan baca surat Al-Baqarah, misalkan begitu ya. Semangat, membara nih. Akhirnya dia jalan, ana salat 11 rakaat. Terus berjalan sepekan, alhamdulillah masih berjalan. 2 pekan, alhamdulillah. Pekan ketiga mulai berkurang. Waduh, agak capek nih sekali. Akhirnya nggak sholat. Yang akhirnya apa? Pada akhirnya dia akan meninggalkan sholat malam secara keseluruhan. Nah, ini tidak diinginkan. Maka termasuk diantara yang bisa mengistiqomahkan kita dalam amalan-amalan soleh adalah istiqomah terus menerus walaupun sedikit. Walaupun cuma 2 rakaat Pak, nggak apa-apa. Di akhir malam misalkan, di waktu sahur, ya sekitar jam 2 atau jam 3, jam 4, bangun sholat 2 rakaat, ringan kan? Bangun wudhu sebentar, sholat 2 rakaat, tidur lagi. Menjelang subuh bangun witir 1 rakaat, 1 rakaat aja Pak, nggak perlu 3, nggak apa-apa. Mau 3 pun ahsan, 5 apalagi dalam riwayat. Tapi 1 rakaat sudah mencukupi. Bisa istiqomah, yang penting lanjut, continue, itu yang diinginkan. Sebaik-baik amal yang Allah cintai, ya, perkara di antara amalan yang Allah cintai adalah yang bisa dilakukan secara terus-menerus walaupun itu sedikit. Kemudian di antara kaidah yang lain adalah agar kita bisa istiqomah di dalam menjalankan amal soleh, perlu waspada terhadap futur. Apa nih futur Pak? Bosan, jenuh dan mengerjakan amalan-amalan soleh, jenuh terhadap amalan-amalan soleh ini bisa terkadang datang. Rasulullah SAW mewanti-wanti juga dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW sabda, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Sesungguhnya pada setiap amalan itu ada masa semangatnya. Likulli amalin syirrah, syirrah ini nasyat maksudnya. Sehingga pada setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya. Wa kulli syirratin fatrah. Dan pada masa-masa semangat nanti kadang ada datang masa jenuh, masa futur. Rasulullah wanti, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang masa jenuhnya dia masih tetap berada dalam sunnahku, masih tetap berpegang teguh dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka termasuk dia orang-orang yang diberikan petunjuk. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Barang siapa yang ketika dia masa sedang jenuhnya dia berusaha berpaling dari sunnah Nabi SAW, bisa jadi dia termasuk orang-orang yang celaka. Maka ini perkara yang patut kita hindari, bapak-bapak sekalian. Dan yang membantu atau menyokong daripada perkara ini adalah dengan kita bisa
istiqomah melakukan amalan-amalan atau amalan-amalan tertentu walaupun sedikit, yang penting apa? Yang penting berlanjut atau istiqomah secara terus-menerus. Demikian kiranya yang bisa disampaikan dari pembahasan materi yang saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada diri kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah istiqomahkan kita dalam agamanya, menjadikan agama ini tetap kokoh dalam diri kita sampai akhir hayat kita, dan menjaga kita dari perkara-perkara yang mampu menggelincirkan kita, mampu menyelewengkan kita dari agamanya Allah. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada sesi pertanyaan kira-kira, Pak? Yang perlu ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya tertarik sekali dengan kisah tadi seorang pemuda yang sangat taat kepada Allah. Bagaimana dia berpuasa di siang hari, sholat malam di malam hari, ya, menjaga sholat malamnya, kemudian hafalan Qur'annya, bacaan Qur'annya. Tetapi pemuda ini bisa tergelincir, murtad karena hanya melihat seorang wanita Nasrani. Terus terang bagi saya agak khawatir dengar kisah ini, karena seorang pemuda tadi yang begitu taat saja bisa berubah seketika 360 derajat menjadi murtad hanya karena melihat seorang wanita Nasrani. Jadi saya agak sedikit pesimis. Mudah-mudahan tidak. Tapi terus terang jadi agak khawatir gitu. Pemuda itu aja bisa tergelincir padahal begitu taatnya. Sedangkan saya jauh sekali dari itu. Jadi bagaimana nih menurut Pak Ustadz gitu. Jadi wajarkah saya khawatir, takut begitu? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang perkara ini memang harus kita tanamkan dalam diri kita. Rasa takut dan khawatir untuk bagaimana akhir kehidupan kita itu harus ada. Dan rasa inilah memang yang dirasakan oleh para salaf terdahulu. Disebutkan dalam beberapa riwayat. Kalau ana nggak salah, ya kita sandarkan kepada riwayat beberapa ulama salaf, bahwasanya dahulu mereka lebih takut apa? Mereka tidak takut tentang su'ul khotimah, bisa dikatakan begitu. Tapi mereka lebih takut terhadap apa yang sebenarnya Allah catat untuk dirinya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, barang siapa yang Allah jadikan tulis dia sebagai orang-orang yang syaqi, maka dia akan masuk ke dalam neraka walaupun bagaimana amalannya. Barang siapa yang Allah tetapkan dia, ketetapannya adalah orang-orang yang selamat, dia pasti akan selamat. Maka demikianlah para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu kita nggak usah beramal. Maka Rasulullah SAW sabda, i'malu, tetap beramal. Fakullu syai'in muyassarun lima khuliqalah. Maka segala sesuatu telah dipermudah terhadap apa yang telah ditetapkan untuknya. Kalau pada hakikatnya kita sudah berusaha untuk mengamalkan kiat-kiat, berusaha untuk bisa istiqomah dalam agama, menjalankan syariat-syariat Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah, matikanlah hamba dalam Islam, dengan rasa takut kepada Allah, bahwasanya ditakutkan atas ketergelincirian, karena fitnah itu adalah fitnah yang besar, yang kadang bisa didapati kepada sebagian daripada kita. Apabila kita telah melakukan hal tersebut, maka pasrah saja kepada Allah, dan yakinlah bahwasanya husnuzon kepada Allah, bahwasanya Allah akan tetap mengistiqomahkan kita. Istiqomah untuk terus berdoa. Dan disebutkan juga diantaranya, ulama juga menyebutkan sebab-sebab yang menjadikan orang-orang bisa tergelincir. Disebutkan banyak diantara sebabnya. Diantaranya perasaan ujub, rasa bangga diri, merasa lebih baik dari orang lain, bisa memalingkan dia dari agamanya Allah. Diantaranya rasa sombong, itu ya. Diantaranya
komunitas yang buruk atau kawan yang buruk bisa memalingkan dia dari agamanya Allah. Banyak di antara sebab-sebab yang ulama sampaikan, ulama wanti-wanti. Di antara perkara yang besar adalah bi'ah atau suasana dan teman-teman. Itu memicu apa? Menjadikan seseorang bisa baik atau buruknya itu dilihat daripada lingkungan sekitarnya atau komunitasnya atau teman-temannya. Maka kalau kita semua sudah menjauhi dari perkara-perkara ini, menjalankan seluruh kiat-kiatnya dan berusaha untuk meminta kepada Allah agar istiqomah, maka yang terakhir adalah kita tinggal pasrahkan seluruhnya kepada Allah dan berhusnuzon. Perkara yang penting adalah berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Yakinlah Allah pasti akan melindungi kita, Allah pasti akan mengistiqomahkan kita dalam agama. Demikian yang kiranya bisa disampaikan. Mungkin saya cukupkan sampai pada detik ini karena ada keperluan. Insyaallah mudah-mudahan apa yang telah disampaikan memberikan manfaat kepada diri kita dan bisa menambahkan keimanan, sehingga dengannya akan bisa mengistiqomahkan kita untuk bisa tetap dalam agama Islam sampai akhir hayat kita. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.